둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Erian Rahman. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi D3. Dengan nomor induk mahasiswa 20 13 30 57 dan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME. Baik, pada video penjelasan saya kali ini, saya akan membahas tentang bab 9, yaitu tentang distribusi probabilitas normal, buku karya Suharyadi Purwanto, dengan judul buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, edisi 3, buku 1. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan dan saya sampaikan yaitu tentang sejarah dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal telah dikembangkan oleh De Moivre tahun 1733 dan Gauss tahun 1777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss. Kurva normal dapat digambarkan sebagai berikut. Dan karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal adalah yang pertama karakteristiknya yaitu kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung atau biasa dilambangkan dengan mu sama dengan median, dilambangkan dengan MD, dan modus dilambangkan dengan MO. Nilai mu sama dengan MD sama dengan mo yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai mu sama dengan MD sama dengan MO dan setengah di atas nilai mu sama dengan MD dan sama dengan MO. Karakteristik yang kedua yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya atau mu. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Karakteristik yang ketiga yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asiptotis. Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Karakteristik yang keempat yaitu modus atau MD-nya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan mu. Karakteristik yang terakhir atau yang kelima yaitu luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri nilai tengah atau mu dan setengah di sebelah kanan nilai tengah atau mu. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi atau sigma, maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut. Baik, poin selanjutnya
yang akan saya bacakan atau saya jelaskan yaitu tentang jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Ada 3 jenis. Yang pertama, jenis distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu sama dan sigma berbeda. Jenis yang kedua yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama. Dan jenis yang ketiga atau yang terakhir ialah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma berbeda. Dan saya akan menjelaskannya dari jenis yang pertama, yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu sama dan sigma berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada bab keruncingan. Pada bab itu dapat membahas bentuk leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Kurva normal demikian mempunyai Pi sama dengan MD sama dengan MO yang sama, namun mempunyai sigma yang berbeda. Semakin besar sigma, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi nilai sigma, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, sigma tinggi cenderung menjadi platikurtik dan sigma rendah menjadi leptokurtik. Nilai sigma yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya atau mu. Sebaliknya, apabila sigma yang rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya sehingga parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Berikut contoh kurva dari jenis ini. Pada kurva atau gambar tersebut menunjukkan bahwa mu untuk 3 perusahaan yang sama, yaitu Main merupakan perusahaan Malindo Feedmill Tbk yang bergerak di bidang industri pakan ternak. Yang kedua, SMSL merupakan Selamat Sempurna Tbk atau industri yang bergerak di bidang otomotif dan komponennya. Dan SCBD merupakan Danayasa Artatama Tbk yang bergerak di bidang properti dan real estate pada tanggal 11 November 2013. Harga rata-rata ketiga perusahaan ditutup dengan harga yang sama, yaitu sebesar Rp3.300 per lembar. Namun demikian, selama perdagangan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan, sehingga terdapat perbedaan standar deviasi, yaitu pada Main 22,54, pada SMSM 45, dan pada SCBD 71,3. Semakin tinggi standar deviasi, maka kurvanya semakin datar, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda. Namun, setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Dan berikut merupakan contoh dari jenis kurva yang kedua. Dari kurva atau gambar tersebut menunjukkan nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh pada klasifikasi harga mobil jenis city car masing-masing
diproduksi oleh Hyundai, Honda Brio, dan Suzuki. Harga rata-rata dari berbagai tipe masing-masing jenis mobil ini pada tahun 2013 adalah sebesar 138 juta rupiah. Untuk Hyundai 110 dan 159 juta untuk Brio dan 174 juta untuk Suzuki atau Swift. Namun, ketiga jenis mobil ini memiliki keragaman harga yang hampir sama, yakni sekitar 8,2 juta rupiah. Dan jenis yang terakhir atau jenis ketiga yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma berbeda. Bentuk ketiga dari distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma berbeda, kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Berikut contoh kurva pada distribusi yang ketiga. Dari kurva atau gambar tersebut menunjukkan bahwa dua kurva dengan nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang juga berbeda. Contoh pada dividen dinyatakan dengan rasio jumlah dividen per saham terhadap nominal saham selama tahun 2008 sampai 2012 antara kelompok asuransi dan bank. Nilai tengah dividen untuk asuransi adalah 0,1 atau 10%, sedangkan untuk bank 0,22 atau 22%, atau lebih dari 2 kalinya kelompok asuransi. Standar deviasi untuk asuransi adalah 0,31, sedangkan bank 0,06. Fakta ini menunjukkan kurva normal dengan nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Kemampuan antar populasi, asuransi, dan bank berbeda. Begitu pula keragaman di dalam setiap populasi, baik asuransi maupun bank. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang distribusi probabilitas normal baku. Kita sudah mempelajari jenis-jenis kurva normal, di mana setiap kurva dapat mempunyai nilai tengah atau mu dan standar deviasi atau sigma yang berbeda. Apabila nilai dari P dan Q sedemikian banyak karena menempati sepanjang interval nilai, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap, sebagaimana distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Rumus nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma, di mana Z merupakan skor Z atau nilai normal baku. X merupakan
nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Mu merupakan nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan sigma merupakan standar deviasi suatu distribusi. Berikut merupakan contoh transformasi dari nilai X ke Z. Berikut contoh soal transformasi dari nilai X ke Z. Contoh soalnya ialah sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan LQ45 pada 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara Rp1.030 sampai Rp6.500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara Rp3.314 sampai Rp5.005 per lembar? Diketahui mu sama dengan 3.314 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya 1610. Penjelasannya ialah dijawab diketahui nilai mu sama dengan yang saya sebutkan tadi, maka nilai Z sama dengan X dikurang mu per sigma atau standar deviasi. Didapatkan Z1-nya sebesar 0 dan Z2-nya 1,5, di mana Z1-nya 3.314 dikurang 3.314 dibagi dengan 1.610, maka hasilnya 0 dan Z2-nya didapatkan oleh 5.005 dikurang 3.314 dibagi dengan 1.610, maka Z2-nya 1,05. Baik, pada poin selanjutnya saya akan membahas tentang luas di bawah kurva normal. Pada poin ini dibahas tentang sebaran data dalam distribusi probabilitas dan kurva normal. Kurva normal juga mengikuti hukum empirik. Untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal diperkirakan 68,26% berada pada data di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi, dan 95,44% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi, dan semua data atau 99,74% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi. Berikut merupakan contoh kurvanya. Dapat disimpulkan bahwa 68,26% dari populasi data akan berada pada Z sama dengan min 1 sampai 1. 95,44% akan berada pada kisaran nilai Z sama dengan min 2 sampai 2. Dan hampir keseluruhan data atau 99,74% pada kisaran nilai Z sama dengan min 3 sampai 3. Nilai-nilai 68,26% merupakan nilai probabilitas normal yang biasanya dinyatakan dengan 0,6828 luas di bawah kurva normal. Atau dalam persamaan normal dinyatakan P Z di mana besar dari min 1 dan kurang dari 1. Begitu pula untuk Z besar dari min 2 dan kecil dari 2, dan Z besar dari min 3 kecil dari 3. Oleh sebab itu, apabila diketahui 20 perusahaan di BEI yang memiliki harga saham pilihan pada bulan November 2013
dengan harga saham rata-rata saham pilihan 3.314 dan standar deviasinya 1.610. Dengan cepat, kita dapat mengetahui jumlah perusahaan yang memiliki kisaran harga saham 2.670 sampai 4.200 per lembar adalah 7,28 sama dengan 7 perusahaan, yaitu 0,36426 dikali 20. Nilai 0,36426 adalah luas atau probabilitas antara mu kurang lebih 1 sigma. Poin selanjutnya tentang penerapan kurva normal, yaitu contoh soal yang pertama. PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu atau B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Berikut penjelasan dari contoh soal tersebut. Pertama, kita transformasi ke nilai Z. P dalam kurung X kecil dari 250, P dalam kurung X sama dengan 250, tutup kurung, sama dengan 250 dikurang 350 dibagi 50 dan mendapat hasil min 2. Jadi, P dalam kurung X kurang dari 250 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari min 2. Pada tabel luas di bawah kurva normal menjadi 0,4772. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu, nilai daerah yang diarsel menjadi 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Contoh yang kedua yaitu PT World Electronic yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electric ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Berikut penjelasannya. Baik, poin selanjutnya tentang pendekatan normal terhadap binomial. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin besar. Pada saat n sama dengan 1, probabilitasnya sama. Pada saat n sama dengan 3, menunjukkan pola simetris namun masih memiliki 2 puncak. Dan pada saat n sama dengan 30, terlihat bahwa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng, memiliki puncak tunggal dan simetris. Dengan menggunakan pola pendekatan normal terhadap binomial, maka akan lebih efisien. Bisa kita bayangkan berapa banyak probabilitas binomial apabila n sama dengan 80 atau bahkan lebih besar.
Oleh sebab itu, apabila N cukup besar dengan nilai mu sama dengan NP atau N dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Definisi dari pendekatan normal terhadap binomial dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan NP dan standar deviasi sigma sama dengan sigma NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah sebagai berikut. Dan poin terakhir ialah faktor koreksi kontinuitas. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal, menurut Lin 2002 diperlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi, yaitu yang pertama, hanya terdapat 2 peristiwa. Yang kedua, peristiwa bersifat independen. Yang ketiga, besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Dan yang keempat, data merupakan hasil dari perhitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binomial, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dari binomial menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Definisi faktor koreksi kontinuitas adalah nilai koreksi adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan atau ditambah pada data yang diamati. Langkah-langkah cara menggunakan Microsoft Excel pada distribusi probabilitas normal. Yang pertama, buka program Mixel Excel dari Start, pilih Mixel Excel, masukkan data X, mu, dan sigma masing-masing pada B2, C2, dan D2. Untuk mendapatkan nilai Z, letakkan kursor pada sel E2 dan tulis formula sama dengan standar disk dalam kurung B2, C2, D2. Kemudian tekan Enter. Selanjutnya, letakkan kursor pada E3 dan klik ikon FX atau klik ikon Insert. Kemudian pilih FX Function dan pilih Statistical pada function kategori dan pilih Norm Disk pada functional, lalu tekan OK. Langkah selanjutnya dapat muncul dialog sebagai berikut, dan masukkan nilai Z atau taruh kursor pada sel yang ada nilai Z, dan pada kumulatif true hasilnya akan muncul sebesar 0,853 yang kemudian dikurang 0,5 sehingga diperoleh luas di bawah kurva di mana Z kurang lebih dari 0 dan kurang dari 1,05 sebesar 0,3531. Baik, sekian hasil dari pembacaan bab 9 saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.